buat kita semuanya, Horas buat Bapak dosen saya, Pak Ramli Harahap. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester yang Bapak berikan. Soal yang pertama, Willy Markson menjelaskan kronologi kehidupan Paulus sebagai pintu masuk memahami surat-surat Paulus. Yang menjadi pertanyaan, coba saudara jelaskan kronologi kehidupan Paulus dimaksud. Paulus dilahirkan oleh orang tua yang berkebangsaan Yahudi. Paulus lahir di Taurus. Nama asli Paulus yang sebenarnya adalah Saulus. Alasan bergantinya nama dari Saulus ke Paulus adalah dikarenakan nama Saulus memiliki masa lalu yang sangat kelam, di mana ia hidup sangat penuh dengan dosa. Ketika tiba masa perubahan serta pertobatannya, Paulus memilih untuk menyebarkan ajaran-ajaran Yesus dan menuliskan kitab-kitab pada Perjanjian Baru. Soal yang kedua, dengan mempelajari pembimbing Perjanjian Baru, khususnya surat-surat Paulus, maka kita bisa memahaminya dengan baik pembagian semua kitab yang ada dalam Perjanjian Baru ini. Yang menjadi pertanyaan, coba saudara jelaskan pembagian isi kitab Perjanjian Baru. Ada 5 bagian dari kitab Perjanjian Baru, yaitu yang pertama, Injil yang menyatakan kabar baik dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang kedua, Kisah Para Rasul yang menyatakan sejarah dari Yesus Kristus. Yang ketiga, surat-surat Paulus dari kitab Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon. Yang keempat, surat-surat Am merupakan surat yang disampaikan hanya kepada gereja secara umum. Yang kelima, Wahyu, kitab yang berisi beberapa peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Soal yang ketiga, surat-surat Paulus menurut Willy Markson terdiri dari surat Paulus yang pertama dan kedua kepada jemaat di Tesalonika, Galatia, Filipi, Filemon, 1 dan 2 Korintus, dan Roma. Yang menjadi pertanyaan, coba saudara jelaskan pemahaman saudara atas kitab Filipi. Jawabannya, kitab Filipi merupakan kitab yang dituliskan Paulus ketika ia di penjara, dan tujuan makanya surat ini ditulis oleh Paulus adalah dengan tujuan untuk menyadarkan orang-orang yang ada di sana. Soal yang keempat, surat-surat Paulus ternyata memiliki perkembangan. Ada yang disebut dengan surat-surat pseudo Paulus. Coba saudara jelaskan apakah yang dimaksud dengan surat-surat pseudo Paulus dan apa alasannya sehingga surat-surat itu digolongkan surat-surat pseudo Paulus. Jawabannya, surat-surat pseudo Paulus merupakan surat-surat yang tidak asli karena di dalamnya terdapat dongeng-dongeng atau ada beberapa penambahan di dalam surat tersebut. Alasannya mengapa dikatakan surat pseudo Paulus? Karena surat tersebut tidak asli lagi dari surat Paulus yang sebelumnya. Pertanyaan yang kelima, surat-surat Am atau gerejawi menurut Willy Markson terdiri dari kitab Yakobus, 1 dan 2 Petrus, dan Yudas. Yang menjadi pertanyaan, coba saudara jelaskan pemahamanmu tentang kitab Yakobus. Jawabannya, surat Yakobus merupakan suatu surat yang hanya ditujukan kepada orang yang cukup dikenal dalam jemaat mula-mula. Yakobus ada 2, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yakobus saudara Yesus. Sesudah surat Yakobus ditulis pada zaman itu, yang cuma tersisa adalah Yakobus saudara Yesus. Di dalam surat Yakobus berisi 108 ayat yang mengandung 54 perintah, yang bisa dengan kata lain surat ini merupakan surat yang terdiri dari serangkaian nas perenitis atau nasihat. Demikian paparan saya mengenai soal yang diberikan Bapak dosen saya Pak Ramli Harahap. Terima kasih. Horas.